Halo guys, kembali lagi bersama aku di Kalista Project. Kali ini aku bakal menjelaskan tentang networking pada VirtualBox. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa sih yang bakal kita bahas di materi kali ini. Nah, di materi kali ini itu aku bakal membahas tentang reset MAC address, network mode NAT versus NAT network, praktek NAT network, bright network, host only network, disable Windows firewall, internet network part 1 dan part 2. Jadi, di sini kita itu harus mereset MAC address terutama jika kita menggunakan virtual machine hasil cloningan. Alasannya itu karena virtual machine hasil cloningan memiliki MAC address yang identik. Dalam sebuah jaringan, dua perangkat tidak boleh memiliki MAC address yang sama agar bisa berkomunikasi. Jadi makanya diperlukan untuk mereset MAC address. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Caranya itu kita masuk ke VirtualBox yang sudah kita buat. Nah, di bab networking pada VirtualBox ini, kita dapat menghubungkan virtual machine ke internet dan virtual machine ke laptop atau virtual machine ke virtual machine lainnya. Nah, kita langsung saja mulai mereset MAC address-nya. Caranya, klik sebelah kanan pada mouse kalian. Lalu kita pilih setting. Kita ke network, pencet advance. Nah, di sini MAC address-nya mendapatkan 08002420E27. Lalu kita cek yang Ubuntu server clone-nya apakah sama. Sama ya guys, MAC address-nya. Terus yang apakah sama? Oke. Untuk Ubuntu server clone dan Ubuntu server satunya itu sama ya guys, MAC address-nya. Jadi kita ubah dulu. Caranya, klik bagian kanan setting dan kita pencet yang tanda ini ya guys. Oke, kita pencet. Nah, sudah berubah kan MAC address-nya. Kita lakukan sama seperti di Ubuntu server satunya. Pencet bagian advance, lalu kita klik ini. Nah, jadi di sini kita sudah mereset MAC address-nya ya guys. Dari Ubuntu server default servernya itu berbeda dengan Ubuntu server clone dan Ubuntu server 1. Nah, selanjutnya ada materi network mode NAT. Sebelumnya kita ketahui dulu apa sih fungsi NAT ini. Jadi fungsi NAT ini menerjemahkan IP privat dari virtual machine ke IP public internet yang terhubung ke laptop. Pada virtual machine mendapatkan akses internet, namun laptop kita tidak bisa melakukan ping ke virtual machine karena virtual machine terhubung ke hidden interface. Di materi sebelumnya kita sudah membuat dua server, yaitu Ubuntu server dan Ubuntu server clone. Jadi kedua server ini nantinya akan menerjemahkan internet yang terhubung pada laptop saya. Nah, untuk mempraktekkan server ini kita membutuhkan VirtualBox versi 6.1. Kita langsung saja mendownloadnya. Caranya, ketika kita ingin mendownload VirtualBox, biasanya
kita langsung terhubung ke VirtualBox yang versi 7. Jadi kita harus menuliskan dengan cara Nah, kita bisa klik yang ini. Lalu kalian bisa pilih sesuai dengan OS kalian. Kalau untuk saya memilih yang Windows Host. Kita klik. Berhubung saya sudah mendownloadnya, kita langsung saja ke prakteknya. Oke, selanjutnya kita login. Kita ketik Kalista. Jangan lupa masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Lalu kita ketik ping google.com. Nah, di sini sudah berhasil kita ngepingnya. Nah, setelah itu kita bisa tulis IP address. Nah, di sini sudah muncul IP address-nya, itu ada 10.0.2.15. Oke, selanjutnya kita bisa ke command prompt. Nah, di command prompt ini kita ketik ping, lalu masukkan IP address yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu ada 10.0.2.15. Nah, di sini tuh maksimal gagal ya guys, karena terdapat tulisan request timeout. Setelah itu kita bisa pergi ke control panel. Kita klik yang network and internet, lalu kita pilih yang change adapter setting. Kita klik yang VirtualBox host only network. Nah, di sini ada tulisan yang namanya details. Kita bisa klik yang itu. Nah, di sini sudah muncul IP address-nya ya. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang NAT versus NAT network. Oke, di sini ada gambar ya. Itu contohnya itu jika kita menggunakan virtual machine NAT. Oke. NAT itu jika ada dua virtual machine menggunakan NAT biasa, keduanya seringkali mendapatkan IP yang sama, misalnya 10.0.2.15, sehingga kedua virtual machine tersebut tidak bisa saling berkomunikasi. Sedangkan NAT network itu virtual machine tidak langsung ke hidden interface, melainkan melalui virtual switch. Hal ini memungkinkan setiap virtual machine mendapatkan IP yang berbeda, misalnya seperti 10.0.2.5 dan 10.0.2.6. Itu sudah berbeda ya, sehingga mereka bisa saling terhubung. Oke, kita langsung saja ke VirtualBox-nya dan kita klik kanan bagian mouse-nya. Kita pilih setting. Nah, kita pilih yang network. Jadi di sini
attached-nya itu kita pilih yang NAT, lalu oke. Setelah itu kita bisa langsung saja menjalankan virtual mesinnya. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa langsung saja login. Seperti biasa, jangan lupa masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk login. Setelah itu kita bisa ketik IP address. Nah, di sini sudah muncul IP address-nya ya. Oke, di sini terdapat IP address-nya yaitu ada 10.0.2.15. Oke, di sini jadi kita sudah mengetahui IP address di Ubuntu server Kalista-nya. Lalu kita akan mencari IP address-nya di Ubuntu server yang versi clone-nya. Seperti tadi, kita bisa langsung saja login. Nah, di sini kita sudah bisa login, lalu kita ketik IP address untuk mengetahui berapa IP address yang ada di Ubuntu server clone ini. Nah, di sini sudah muncul untuk IP address di Ubuntu server clone ini itu sama seperti IP Ubuntu server yang satunya. Setelah itu kita bisa kembali ke VirtualBox-nya. Sini kalian bisa klik yang file, lalu preference, lalu kalian klik yang network. Nah, di sini kita akan membuat NAT network-nya dengan cara kita bisa klik yang ini. Oke, kita klik. Nah, di sini berarti kita sudah membuat NAT network-nya. Karena sebelumnya saya sudah membuat NAT network, jadi yang ini kita hapus saja. Oke, setelah itu kita bisa langsung saja oke. Oke, setelah itu kita pergi ke setting. Kita klik yang setting. Nah, kita ke network, lalu attached-nya kita ganti ke NAT network. Langsung saja oke. Oke, di sini kita langsung saja menjalankan virtual mesinnya. Oke, kita bisa tunggu. Kita juga menyalakan virtual mesin yang versi clone-nya. Nah, di sini saya sudah berhasil login. Lalu kita bisa ketik sudo dhclient -r dan enp03s. Ini itu berfungsi untuk menghilangkan IP address-nya. Setelah itu kita ketik IP address untuk melihat apakah IP address-nya sudah menghilang. Nah, jadi di sini IP address-nya sudah tidak ada ya. Oke, untuk mengembalikan IP address-nya kita bisa ketik sudo dhclient enp03. Lalu kita ketik IP address untuk melihat apakah IP address-nya sudah kembali. Oke, di sini IP address-nya sudah kembali yaitu 10.0.2.15. Oke, selanjutnya kita buka Ubuntu server clone yang satunya. Di
sini kita bisa ketik. Nah, di sini kita ketik ping, lalu masukkan IP address yang ada di Ubuntu server clone-nya, yaitu 10.0.2.15. Nah, jadi ini sudah berhasil ya. Lalu kita masuk ke Ubuntu clone-nya. Kita ketik ping, lalu masukkan IP address yang ada di Ubuntu server satunya, yaitu ada 10.0.2.5. Nah, di sini sudah berhasil. Kita masuk ke Ubuntu server satunya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada Bright Network. Oke, jadi di sini ada simulasi Bright Network. Konsepnya itu virtual machine seolah-olah terhubung langsung ke router atau modem yang sama dengan laptop Anda. Jadi, IP yang didapatkan virtual machine akan berada dalam segmen yang sama dengan IP laptop. Oke, langsung saja kita ke VirtualBox-nya dan kita bisa klik mouse bagian kanan di Ubuntu server Kalista-nya. Lalu kita klik yang setting dan kita klik yang network. Nah, di sini attached-nya kita bisa ganti ke Bright Network. Nah, kita di sini ketik IP address untuk melihat berapa IP address yang akan kita dapatkan. Jadi di sini IP address-nya itu ada 192.168.60.80. Kita kecilkan layarnya, lalu kita geser ke kanan. Kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita pergi ke control panel. Nah, di sini kita cari. Nah, itu sudah ada control panelnya. Jadi kita langsung saja klik control panel. Kita klik yang network and internet, yaitu network and sharing center. Lalu ke change adapter setting. Setelah itu kita pergi yang wifi. Klik 2 kali. Pergi ke details. Nah, di sini ada IP address-nya yaitu 192.168.60.180. Kita ketik ping google.com. Nah, di sini kita berhasil masuk ke ping google.com-nya. Materi selanjutnya yaitu ada host only network. Nah, di sini terdapat simulasi untuk host only networknya. Jadi host only network ini berfungsi untuk menghubungkan virtual machine secara khusus dengan host OS melalui interface VirtualBox host only network. Selanjutnya ada disable Windows Firewall. Kendala firewall ini saat kita mencoba ping dari virtual machine ke laptop seringkali gagal karena dilindungi oleh Windows Different Firewall. Selanjutnya kita pergi ke VirtualBox-nya. Kita klik kanan lalu setting, lalu ke network. Nah, attachment-nya kita ganti yang host only adapter. Untuk name-nya kita tetap menggunakan yang ini. Lalu oke. Setelah itu kita langsung saja menjalankan virtual machine-nya.
Sini kita ketik sudo dhclient -r en p0s3, lalu masukkan password. Nah, setelah itu kita ketik IP address. Nah, di sini IP address-nya tidak ada ya teman-teman, karena kita memerintah untuk menghilangkan IP address-nya. Lalu gimana caranya kita mengembalikan IP address-nya? Dengan cara kita ketik sudo dhclient en p0s3, lalu kita ketik IP address. Nah, di sini IP address-nya sudah muncul kembali ya teman-teman, karena kita memerintahkan untuk memunculkan IP address-nya kembali. Setelah itu kita pergi ke control panel, klik yang network and internet. Setelah itu network and sharing center. Nah, setelah itu kita klik yang change adapter setting, lalu VirtualBox host only network. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita klik yang details. Nah, jadi di sini sudah muncul IP address-nya, yaitu 192.168.60.1. Nah, di sini kita ketik ping. Kita ketik ping, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.56.1. Enter. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita masuk ke IP address yang selanjutnya. Kita buka command prompt, lalu kita bisa ketik ping. Dan jangan lupa masukkan IP address yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 192.168.56.4. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita cari yang namanya Windows Different Firewall. Kita klik, lalu kita pencet yang ini, kita pencet yang ini, dan kita ganti yang ini. Setelah itu oke. Materi selanjutnya itu ada internet network. Nah, kita klik kanan, lalu pergi ke setting, pergi ke network, attached-nya kita ganti menjadi internet network. Untuk name-nya kita tidak usah mengganti ya, karena hanya ini. Lalu oke. Setelah itu kita langsung saja menjalankan virtual machine-nya. Jangan lupa kita setting yang clone juga. Network attached ya, kita ganti ke internal networknya. Setelah itu oke. Kita jalankan juga. Nah, di sini kita sudah login. Nah, selanjutnya kita bisa ketik sudo spasi nano spasi garis miring etc
garis miring, netplan, garis miring, www, lalu back. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya. Oke, jadi ini sudah berhasil. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah. Mwah.